Janji manis DP rumah 0% Anies Baswedan berujung kasus korupsi. Tetapi sekarang BPK juga menemukan kejanggalan di lingkaran Formula E. Badan Pemeriksaan Keuangan DKI menemukan adanya sejumlah masalah terkait rencana gelaran balapan mobil listrik yang tertunda. Temuan itu berasal dari audit BPK atas laporan keuangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. BPK mencatat Pemprov DKI telah membayar 984,31 miliar, hampir 1 triliun kepada VEO terkait komitmen fee rencana musim penyelenggaraan tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, sudah diduga rumah DP 0% Anies Baswedan juga gagal total. Jauh dari peminat yang dulu pendapatan hanya 7 juta, tidak laku. Apalagi sekarang ini pendapatan yang katanya sih naik menjadi 14 juta. Nah, pertanyaannya kalau 14 juta, mending beli rumah yang layak lah, yang ukurannya juga bisa disesuaikan dengan budget gaji 14 juta. Tetapi akhir-akhir ini juga BPK menemukan adanya masalah di Formula E. Ya, semoga saja kasus tersebut segera ditangani oleh BPK dan juga Pemprov DKI supaya masalah ini lurus dan tidak ada simpang siur di tengah masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Main-main di belakang Jokowi, BPK ungkap bau amis di Formula E. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan DKI menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait rencana gelaran balapan mobil listrik yang tertunda akibat pandemi. Permasalahan itu disinyalir terkait belum optimalnya renegosiasi dengan pihak Formula E Operation, ihwal status keberlanjutan kerjasama dan pendanaan yang telah disetorkan. Temuan itu berasal dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2019. BPK mencatat Pemprov DKI Jakarta telah membayar 984 miliar kepada VEO terkait komitmen fee rencana musim penyelenggarakan tahun 2019 dan 2020. Penggelaran itu belum termasuk realisasi biaya penyelenggaraan Formula E tahun 2019 yang telah ditalangi PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku badan usaha milik daerah yang ditugasi menyelenggaraan gelaran tersebut sebesar 439,2 miliar. Dengan adanya kondisi force majeure pandemi yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, PT Jakpro selaku perwakilan Pemprov DKI Jakarta belum mengoptimalkan melakukan renegosiasi dengan pihak VEO yang dapat mempertegas dan memperjelas keberlanjutan kerjasama dan status pendanaan yang telah disetorkan. Tulis Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo melalui hasil audit yang dilihat di Bisnis Sabtu 20 Maret 2021. Pada saat persiapan penyelenggaraan musim pertama Formula E 2019 terjadi pandemi. Kondisi itu menyebabkan Pemprov DKI melakukan penundaan penyelenggaraan Formula E musim pertama. Penundaan tersebut dilakukan melalui surat nomor 117-1-857.73 tanggal 9 Maret 2020. Kepala Organizing Komite Jakarta EPRIK, rencananya gelaran musim pertama itu dilaksanakan pada Juni 2020. Atas penundaan tersebut, pihak Jakpro telah melakukan renegosiasi dengan VEO terkait penarikan bank garansi senilai GBP 22 juta atau setara dengan 423 miliar yang telah disetujui oleh pihak VEO melalui surat tanggal 13 Mei 2020. Namun atas fee tahap 1 musim penyelenggaraan 2020-2021 yang telah dibayarkan kepada pihak VEO senilai GBP 11 juta atau sama dengan 219 miliar tidak dapat ditarik kembali.
Pihak VEO menyatakan bahwa fee tersebut sebagai jaminan keuangan atas potensi kewajiban-kewajiban PT Jack Pro sesuai perjanjian sebelumnya. Demikian laporan dalam hasil audit tersebut. Di sisi lain, BPK menilai perhitungan perkiraan dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E relatif tidak dapat diyakini kewajarannya. BPK beralasan tidak adanya dokumen formal yang menunjukkan rencana secara lengkap peran sejumlah pihak yang terlibat terkait gelaran itu, beserta anggarannya. Berikut upaya yang mendorong penyelenggaraan secara mandiri dengan dana sponsor dan belum ada penjabaran batasan pendanaan yang tertuang dalam aturan turunan dari pasal 5 Pergub nomor 83 tahun 2019 tentang penugasan kepada Jack Pro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, ujar laporan tersebut. Adapun penyelenggaraan Formula E pada tahun 2020 diperkirakan bakal menghasilkan pendapatan sekitar 20 hingga 50 miliar bagi Jack Pro dengan biaya sekitar 200 sampai 310 miliar. Perkiraan itu berasal dari studi kelayakan yang dikerjakan Jack Pro bersama konsultan M1 pada November 2019. Selain itu, Formula E diprediksi bakal menghasilkan dampak ekonomi tambahan sekitar 460 hingga 540 miliar. Studi tersebut tidak memperhitungkan hosting fee atau fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta setiap tahun selama masa periode kerjasama. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Ahmad Patria menampik jika disebutkan ada temuan yang bermasalah dari hasil audit BPK terkait rencana penyelenggaraan Formula E di ibu kota pada tahun anggaran 2019. Menurut dia, gelaran Formula E hanya tertunda ke tahun 2022 akibat pandemi ini. Rekomendasi BPK terkait Formula E ini sudah kita sampaikan, sudah kita jawab juga bahwa Formula E yang kita keluarkan itu uangnya komite fee tetap ada. Kita rencanakan kalau tidak ada halangan di tahun 2022, kata Arisa di Balai Kota DKI Jakarta Jumat 20 Maret 2021. Diketahui juga program rumah DP 0 rupiah yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi sorotan publik. Janji manis Anies sejak kampanye itu saat ini berujung kasus korupsi. Program ini jadi salah satu andalan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017 yang lalu. Program itu awalnya bernama Rumah DP 0%. Lewat kebijakan ini, rencananya Anies Sandi ingin memberi hunian layak dengan harga terjangkau bagi warga Jakarta. Mereka menjanjikan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, Anies Sandi melakukan sejumlah penyesuaian usai dipilih. Nama program berubah jadi DP 0 rupiah. Selain itu, rumah yang diberikan berbentuk vertikal alias rusun, bukan rumah tapak. Program itu juga sempat disoroti Bank Indonesia sebab pembiayaan pada program itu berpotensi tak sejalan dengan peraturan BI nomor 18/2016. Pada awal masa jabatan Anies Sandi gagal mewujudkan program itu dengan cepat. Mereka batal meluncurkan di akhir 2017. Rumah DP 0 rupiah baru bisa berjalan di tahun berikutnya pada 18 Januari 2018. Anies meluncurkan program itu dengan meletakkan batu pertama di Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Dengan program ini kita berusaha mewujudkan janji. Jadi, bukan hanya sekedar janji, tujuannya itu tadi untuk memberikan akses bagi seluruh warga Jakarta agar memiliki rumah, sehingga tidak terjadinya kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat, kata Anies kala itu. Rumah DP 0 rupiah dibangun di tanah seluas 1,4 hektar dalam bentuk 2 menara rusun rumah. Menara pertama berisi 703 unit. Tahun berikutnya Anies kembali meluncurkan rumah DP 0 rupiah di lokasi baru sebanyak 850 unit rusun yang tersebar di 4 menara itu dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur. Anies berambisi membangun 13.830 unit rumah tanpa DP hingga 2022. Namun rumah-rumah itu susah laku setelah dibangun. Pada Februari 2020, baru 225 unit dari 780 unit di Kelapa Village, Jakarta Timur yang laku terjual. Alasannya banyak permohonan kredit warga yang ditolak bank. Anies memecat Kepala Dinas Perumahan DKI Keli Indrianto usai kegagalan tersebut. Sebulan setelah itu, dugaan korupsi mulai tercium di program tersebut. Bareskrim Polri mendalami dugaan korupsi pembelian aset oleh PD Sarana Jaya periode 2018 sampai dengan 2020 untuk lahan proyek rumah DP 0 rupiah. Hampir setahun berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan tersangka pada kasus pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Pengadaan itu berlangsung pada 2019 yang lalu. PLT juru bicara KPK bidang penindakan
Ali Fikri membenarkan kabar itu. Namun, Ali enggan memberikan nama tersebut, sangka dan detail kasus. KPK akan mengumumkan tersangka setelah penangkapan. Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan tersangka kasus itu adalah Direktur Utama PD Pembangunan Saranajaya, Yoni Pinontoan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mencopot Yori dari jabatan di Saranajaya. Anies menunjuk Indra Sukmono Arharis sebagai pelaksanaan tugas di Dirut Pembangunan Saranajaya.